Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Allahu Akbar. Kembali bersama saya dari tim Radio Wali Nusantara. Kali ini kita akan membicarakan refleksi akhir tahun 2022. Refleksi terberat yang akan saya sampaikan terletak pada musibah. Terutama musibah yang belakangan ini sangat luar biasa, yaitu gempa dan gunung berapi. Pada prinsipnya, perubahan alam itu adalah keniscayaan, karena alam ini termasuk manusia itu terkena hukum fana. Hukum fana itu lebih kuat maknanya pada makna perubahan, bukan fana dalam makna kehancuran. Jadi alam melakukan perubahan untuk menata dirinya bisa menjadi lebih baik. Alam selalu menyeimbangkan dirinya agar bisa dalam tampilan terbaik. Ketika alam digunduli, hutannya digunduli, pohonnya ditebang habis, maka terjadinya longsor. Jadi tampilan terbaik dari tanah yang gundul adalah rata gitu, makanya longsor. Sederhananya seperti itu. Kemudian gunung itu juga ketika ada letusan sunnatullah, karena memang amarah yang meledak dalam diri kita pun harus dikeluarkan secara elegan. Nah, gunung menyimpan panas yang begitu tinggi itu lebih aman kalau diletuskan ke atas. Sunnatullahnya begitu. Saya bukan tidak respect terhadap saudara-saudara yang terkena musibah, tetapi kita membahas dari aspek tauhidnya dulu, bahwa ini adalah satu sistem alam atau satu sunnatullah yang pasti akan berjalan seperti ini. Nah, kemudian apakah bencana dalam segala aspeknya, bisa dari alam ataupun musibah yang datangnya terbatas, itu terkait dengan perilaku atau tidak? Sederhananya beginilah, apakah ketika ada bencana di suatu tempat, apakah terkait dengan dosa atau pahala atau perilaku masyarakatnya atau tidak, secara spirit gitu ya. Sebenarnya musibah itu, menurut kami musibah itu tidak terkait dengan perilaku. Apalagi
kita jangan sampai menjudgment bahwa ketika ada musibah di suatu tempat itu merupakan azab untuk tempat itu. Itu tidak boleh. Karena musibah itu random. Random dalam makna ketika terjadi di suatu tempat, di situ ada orang soleh, ada orang yang salah, itu bisa dua-duanya kena, gitu maksud. Nah, karena musibah tidak ada hubungan dengan pahala dan dosa, tetapi perilaku fisik yang merusak alam itu menjadi asbabnya, bisa menjadi asbabnya untuk satu bagian yang lain, seperti membuang sampah sembarangan asbabnya, kemudian akibatnya adalah banjir. Menggunduli hutan asbabnya, kemudian akibatnya adalah longsor. Nah, tetapi kalau gempa bumi kan tidak ada asbab. Maksudnya gempa bumi itu kan tidak ada campur tangan manusia. Gunung meletus tidak ada campur tangan manusia. Apakah gempa bumi, apakah gunung meletus itu terkait dengan perilaku maksiat atau perilaku soleh seseorang gitu. Itu yang kita tidak bisa memvonis. Namun saya meyakini bahwa dimanapun musibah itu terjadi, bisa menjadikan seseorang naik pangkat, bisa menjadikan seseorang peringatan, dan juga bisa menjadikan seseorang itu memang hukuman. Tinggal memilih. Tapi tetap secara head to head kita tidak bisa melakukan justifikasi. Tidak bisa memvonis ini azab buat mereka, tidak bisa. Itu urusan Gusti, tapi kategorinya itu. Nah, di akhir tahun 2022 ini memang terkesan banyak musibah. Gempa yang bertubi-tubi dengan berbagai skala, dan skala terbesar adalah di Cianjur, Jawa Barat, karena sangat dangkal. Kalau kemudian ada pertanyaan, apakah peristiwa Cianjur ada peristiwa yang mendahulunya? Jawabannya ada. Tapi apakah itu? Itu tidak itu urusan-urusan yang paham lah. Tapi yang jelas tidak ada urusan kaitan dengan perilaku masyarakat Cianjur yang baik ataupun yang buruk, tidak ada. Nah, gempa yang bertubi-tubi dengan berbagai skala, kemudian gunung meletus di mana-mana, kemudian sekarang sedang ancaman banjir di mana-mana, gelombang tinggi dan sebagainya. Dalam satu titik yang sangat ultimate, pada titik tertentu yang titik ultimate-nya, yang bisa menolong kita adalah Khalik yang menciptakan kita itu, kembali ke situ. Jadi ketika titik tertentu terjadinya banyak musibah, seberapa besar atau seberapa kecil pun itu, maka hal terpenting adalah kembali menyadari bahwa makhluk itu ya harusnya Allah Somad. Kemudian selain dengan musibah, dan kita sangat respect dan peduli terhadap saudara-saudara kita yang di Cianjur, yang tempat-tempat lain semoga tabah dalam menghadapi musibah ini. Kemudian momentum di 2022 itu juga ada momentum pertemuan
pemimpin-pemimpin negara G20. Dan dunia internasional melihat itu sebagai satu keberhasilan Indonesia dalam format penyelenggaraan. Jadi wajah kita di depan negara-negara lain itu luar biasa untuk penyelenggaraan. Apa maknanya? Apa maksudnya? Kita mampu mempertontonkan, kita mampu memperlihatkan bahwa kita itu punya segalanya, kita itu memiliki segalanya, kita bisa segalanya. Aslinya di situ. Namun ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditunjukkan secara real. Karena saya meyakini dalam setiap agenda-agenda terbuka seperti itu, presentasenya lebih besar agenda-agenda yang tertutup. Jadi ketika ada suatu pertemuan yang diungkap agenda terbuka di atas meja itu ya 30% lah. Di balik itu kan ada agenda yang lebih besar. Biasanya seperti itu. Namun apapun agendanya, seberapapun tingkat keberhasilannya, itu urusan para pemimpin. Yang jelas penyelenggaraannya telah sukses. Nah, menutup tahun 2022 ini, mari kita berdoa semoga kebaikan dan keberkahan selalu mengiringi kita. Karena walau bagaimanapun kita masih punya kesempatan untuk hidup di tahun 2023 insya Allah. Jika masih diberi kesempatan maksudnya, maka kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya banyak hal yang terjadi 2022, namun lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang di spirit sehingga tidak bisa disampaikan secara real, secara fisik. Demikian saudaraku, terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.